Ada kembali di kabar siang pemirsa, polisi masih memburu pelaku penembakan misterius terhadap seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Makassar menyatakan ada dugaan pelaku adalah orang terlatih dan sudah melakukan perencanaan pembunuhan dengan matang. Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Makassar meyakini kasus tewasnya pengacara Rudy Esgani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan adalah pembunuhan berencana. Rudy ditembak oleh orang tak dikenal di bagian wajah. Indikasi pembunuhan berencana terhadap korban diungkapkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan Wibisono saat menerima kunjungan puluhan pengacara yang tergabung dalam Peradi Makassar. Dewan Penasehat DPC Peradi Makassar Tajudin Rahman menyatakan pelaku diduga telah melakukan perencanaan matang dilihat dari waktu eksekusi korban. Kan ada tadi salah satu pejabat mengatakan bahwa karena ini adalah menggunakan senjata, apakah itu modelnya senjata apa yang jelas, dan orang yang melakukan ini tidak dikatakan sampai sekarang, berarti kan orang ini tidak sembarangan. Ya, orang ini mengerti alat yang digunakan dan ini barang jelas direncanakan karena waktu yang digunakan juga untuk melakukan kejahatan ini adalah bukan waktu sembarang. Sehingga tadi Pak Kapolda mengatakan ya ini perencanaan. Berarti kan pasal 340 KUHP sekarang ya. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa proyektil peluru yang bersarang di wajah Rudy. Hasilnya menunjukkan pengacara itu ditembak menggunakan senapan angin. Proyektil kaliber 8 mm ditemukan menembus pipi dan bersarang di tulang leher korban dan diduga ditembakkan dari jarak dekat. Menurut rekan sesama pengacara, kasus penembakan ini diduga berkaitan dengan sengketa lahan yang saat ini tengah ditangani oleh korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, seorang pengacara senior Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal saat sedang merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga di kediamannya. Pelaku diduga sudah merencanakan dengan matang pembunuhan tersebut dan berikut penelusuran reporter TV One Firda Jumardi dan juga juru kamera Ihsan dari Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang berada di tempat kejadian peristiwa penembakan seorang pengacara yaitu Rudy Esgani yang pada saat malam pergantian tahun ini harus merenggut nyawa karena penembakan yang terjadi, dan saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana TKP dan kondisi pada saat malam itu dengan saksi mata yang ada pada saat malam itu yaitu Mbak Yuliana yang saat ini sedang bersama saya. Mbak Yuliana, maaf mengganggu waktunya sebentar. Mbak Yuliana bisa membantu untuk melihat bagaimana TKP pada saat malam itu. Mbak Yuliana bisa ditunjukkan di sini, Mbak Yuliana. Bisa dijelaskan Mbak Yuliana di mana korban duduk? Mbak Yuliana berada di mana pada saat malam itu? Ya, beliau duduk di sana yang di tengah-tengah sini yang ada plastik merah. Dia duduk di situ, saya duduk di sini yang dekat sini dekat jendela ini. Saya duduk menghadap sana. Itu bisa digambarkan Mbak Yuliana sedang buat apa saja bersama keluarga menghabiskan malam pergantian tahun baru? Nyanyi-nyanyi aja, makan, itu aja. Bisa digambarkan bahwa dalam keadaan malam itu di sini sangat ceria begitu dan tiba-tiba sekian detik terjadi penembakan tersebut. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan, Mbak Yuliana, keluarga tidak mengetahui jika korban bahkan terkena tembakan, begitu. Yang kita tahu cuma pecah pembuluh darah. Pas dibawa ke rumah sakit, polisi yang bilang kalau ini hasil tembakan. Pada saat itu bagaimana setelah terkapar dibawa ke puskesmas Dibawa ke puskesmas pakai mobil beliau. Bisa digambarkan bagaimana lokasi di sini yang di depan sini Mbak Yuliana, di mana mobil korban terparkir, bagaimana kondisi? Ada mobil korban di sini terparkir. Di sini aja. Bagian sini ya Mbak Yuliana? Iya, di sini. Mobil korban terparkir di sini, sebelah sini mobil korban terparkir. Oke, mobil korban terparkir di sini. Jadi di sini ada penghalang begitu, mobil korban terparkir, kemudian mengarah ke sana, keluarga sedang merayakan malam tahun baru begitu. Iya. Jadi selain mobil korban ada apa saja lagi di bagian sini, di bagian jalan ini Mbak Yuliana?
mobil aja. Mobil korban Ya, saja. motor di sini sebelah sini. Ya pemirsa, selain mobil korban yang ada di sini juga, garis polisi juga dipasangi di tempat kejadian perkara. Namun kita juga bisa melihat di atas sana pemirsa juga terdapat garis polisi yang diduga menurut dari keterangan keluarga, disinilah berasal senapan atau tembakan tersebut hingga mengarah ke area tempat kejadian perkara. Sebenarnya kami bisa memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa dari arah yang agak tinggi sedikit pemirsa, sekitar 2 meter gundukan tanah ini memang di mana rumah dari korban, dari rumah mertua korban pemirsa dijadikan tempat malam pergantian tahun baru yang agak rendah begitu, sehingga tidak ada juga kaca karena memang ruangan ini pemirsa bisa dilihat di saat ini di TKP bahwa ruangan ini memang saat ini sedang direnovasi begitu, tidak ada penghalang sama sekali, pintu juga belum terpasang, kaca juga belum terpasang sehingga tidak ada penghalang begitu yang bisa terdengar ketika ada senapan angin begitu menembak ke arah rumah tersebut. Dan pemirsa, kita akan terus mengupdate bagaimana perkembangan kasus dari pengacara yang ditembak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dan juga pengejaran pelaku. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Firda Jumardi, Iksan Muksin, TV One mengabarkan. Duka mendalam dirasakan keluarga pengacara Rudy Esgani yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Ayah mertua korban menceritakan peristiwa mengerikan itu terjadi saat seluruh keluarga sedang berkumpul untuk merayakan malam pergantian tahun. Makan, duduk bersama, makan di sana di dalam kantor, Pak. Jadi waktu kena peluru itu terbaring begini kan di sini, di sini nah kena. Nah, sudah itu saya berdiri mau keluar di sini mau cari isu tapi dia panggil ke anak saya, masuk bilang ambo di sini kau dulu, masuk di situ di dekatnya anak menantuku, langsung kupegang begini, kurasa di sini berlubang. Pemirsa, polisi sejauh ini telah memeriksa 11 saksi dalam kasus penembakan misterius terhadap seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini penyelidikan kasus ini, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami Firda Jumardi. Selamat siang Firda, bagaimana perkembangan atau update informasi apa terkait penembakan terhadap pengacara Rudy Esgani? Ya, selamat siang Pukle, Felicia dan juga pemirsa. Terkait dengan peristiwa tragis penembakan di malam tahun baru seorang pengacara kondang di Sulawesi Selatan ini terus bergulir. Kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Dan saat ini saya sedang berada di Polsek Lapariajang, pemirsa. Di sini juga terdapat tim gabungan yaitu dari Resmo Polda Sulawesi Selatan dan juga Polres Bone yang terus melakukan penyelidikan dan pendataan terhadap saksi-saksi. Dan saya akan mewawancarai pemirsa Kapolres Bone yaitu Bapak AKBP Erwin Syah terkait dengan perkembangan kasus saat ini terkait dengan pengacara yang melakukan ditembak di rumah mertuanya pada malam tahun baru. Selamat siang Pak Erwin, bisa berdiri sebentar Pak, bisa diwawancara sama tim TV One. Selamat siang Pak Erwin. Mbak, ya. Terkait dengan perkembangan kasus Pak, tuntutan demi tuntutan sudah dilayangkan masyarakat, bahkan kumpulan-kumpulan pengacara juga ini terus menuntut agar kepolisian terus mengusut kejadian ini. Bagaimana perkembangan kasus hingga saat ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Kaitannya dengan perkembangan kasus sampai dengan saat ini yang telah dilakukan dari tim kami gabungan, baik dari Polres Bone, Satuan Reskrim, bersama dengan tim Resmob dari Polda Sulsel. Saat ini kami juga berada di dekat tempat TKP lokasi, tepatnya di Polsek Lapariaja. Saat ini tim kami terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan barang bukti termasuk juga saksi-saksi. Terkait dengan korban pun juga sudah dilakukan otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Pada malam kejadian tim kami langsung hadir di TKP dan kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, dan kemudian dari hasil otopsi ditemukan satu logam dengan kondisi yang sudah gepeng dan kemudian tidak beraturan. Tentunya ini juga nanti akan kami arahkan kepada laboratorium forensik untuk dikaji lagi kembali.
Dan kemudian saksi-saksi tentunya kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ada 11 saksi yang kami periksa yang berada di TKP pada saat itu. 8 saksi yang sudah kami BAP dan kemudian juga ada 3 saksi yang sudah kami ambil interogasi kepada yang bersangkutan. Sehingga anggota kami di lapangan terus hadir dan kemudian terus melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk membuat terang kejadian ini. 3 hari berlalu setelah kejadian, apa fakta terbaru yang bisa diberitahukan kepada masyarakat hingga saat ini, Pak? Ya, terkait dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat saat ini bahwa yang pertama, dari hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, di mana dari Rumah Sakit Bayangkara sudah berhasil mengangkat 1 logam dalam kondisi gepeng dan kemudian tidak beraturan. Dan kemudian juga dari beberapa saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan memang tidak ada yang melihat langsung dan mengarah kepada pelaku. Tapi dengan scientific crime investigation yang akan kita lakukan nantinya untuk memperkuat ini sehingga nanti insya Allah bisa membuat terang. Insya Allah komitmen kami adalah untuk melakukan proses ini secara profesional dan kemudian menginformasikan kepada teman-teman dan media masyarakat terkait dengan upaya penegakan hukum penyidikan yang kita lakukan. Terkait dengan motif, Pak, ada dugaan yang beredar bahwa motif dari pelaku hingga saat ini adalah karena korban adalah pengacara hingga ada sengketa tanah begitu dalam pekerjaannya. Apakah itu benar, Pak? Atau sampai saat ini perkembangannya seperti apa? Ya, memang status korban adalah pengacara, avokat. Kami pun juga kemarin menerima dari solidaritas tim avokat yang hadir di Polres, termasuk juga beberapa teman media. Dan kami sudah menyampaikan kepada mereka bahwa percayakan kepada kami selaku aparatur kepolisian Polres Bone bersama dengan Polda Sulsel akan terus bekerja secara maksimal dan optimal dalam rangka untuk membuat terang kasus ini dan kemudian nanti kita akan mengungkap pelakunya. Terakhir, Pak, untuk pesan masyarakat sembari penyelidikan terus berlanjut seperti apa, Pak? Iya, kami menghimbau kepada teman-teman kemudian juga kepada warga masyarakat yang ada di seputaran sini untuk membantu aparat kepolisian dalam rangka untuk bersama-sama mengungkap ini. Semakin cepat semakin bagus. Kami akan terus bekerja dan kemudian tim kami ada di lapangan sampai dengan saat ini, gabungan dari Polsek, Polres termasuk juga dari Polda untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk juga pemeriksaan saksi yang ada di seputaran TKP. Ya. Terima kasih, Pak Erwin. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusi terkait kasus ini. Ya, pemirsa, setelah perbincangan kita dengan Kapolres Bone yaitu AKBP Erwin Syah terkait dengan perkembangan kasus pengacara yang ditembak menggunakan senapan angin di rumah mertuanya saat merayakan malam pergantian tahun baru. Tentunya kita akan terus mengupdate apa motif dan kronologi dari kejadian tersebut ke masyarakat untuk mengupdate info tersebut. Demikian Philips, kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda Jumardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.